Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadila Rahma Putri dari kelas 12 Akuntansi 3 nomor absen 19. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Sriwijaya. Pengertian Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha yang didirikan oleh Dapuntahyang Srijayanasa pada abad ke-7. Kerajaan Sriwijaya terletak di tepian Sungai Musi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan Buddha ini bahkan sempat menjadi simbol kebesaran Sumatera pada masa lampau. Kebesarannya disebut-sebut dapat mengimbangi kerajaan Majapahit di timur. Kemudian, sejarah Kerajaan Sriwijaya dimulai pada abad ke-7. Pendiri kerajaan ini adalah Dapuntahyang Srijayanasa. Keterangan tersebut tertulis pada salah satu prasasti yang ditemukan di Kota Kapur, Mendo Barat, Bangka. Prasasti Kedukan Bukit pada tahun 682 Masehi dan Prasasti Talang Tua pada tahun 684 Masehi. Penjelasan Dapuntahyang Srijayanasa sebagai seseorang yang dianggap sebagai raja atau pemimpin Sriwijaya. Dalam Prasasti Kedukan Bukit juga menceritakan bahwa Dapuntahyang mengadakan perjalanan dengan memimpin 20.000 tentara dari Minangkabau ke Palembang, Jambi, dan Bengkulu. Dalam perjalanan tersebut, ia berhasil menaklukkan daerah-daerah yang strategis untuk perdagangan sehingga kerajaan Sriwijaya menjadi makmur. Sedangkan berdasarkan prasasti kota, pada tahun 686 Masehi, di Pulau Bangka, Sriwijaya diperkirakan telah berhasil menguasai Sumatera bagian selatan, Bangka, dan Belitung, bahkan sampai ke Lampung. Bukti ini juga menyebutkan bahwa Srijayanasa mencoba untuk melancarkan ekspedisi militer dengan menyerang Jawa. Pasalnya, Jawa dianggap tidak mau berbakti kepada Maharaja Sriwijaya. Letak Kerajaan Sriwijaya di Sodes pada tahun 1918 berpendapat bahwa wilayah Kerajaan Sriwijaya berpusat di Palembang. Beberapa ahli berkesimpulan bahwa Kerajaan Sriwijaya berpindah-pindah pusat kerajaannya yang diperkirakan dari Kedah berpindah ke Muara Taku sehingga ke Jambi. Bagaimana sih kehidupan ekonomi kerajaan di Sriwijaya? Kehidupan ekonomi kerajaan Sriwijaya meliputi kegiatan pertanian, hasilnya kemudian diperjualbelikan kepada para pedagang asing yang singgah. Hal ini didukung dengan letak yang sangat strategis sebagai jalur perdagangan internasional. Hasil bumi dari pertanian tersebut mendongkrak kegiatan perdagangan, akibatnya banyak pedagang dari Cina dan India ramai-ramai berdatangan. Faktor lain pendukung kegiatan ekonomi adalah berhasilnya Sriwijaya menguasai wilayah-wilayah strategis di sekitarnya, seperti Selat Sunda, Selat Malaka, Laut Natuna, dan Laut Jawa. Dikuasainya, daerah-daerah tersebut tidak terlepas dari kekuatan amarga laut Kerajaan Sriwijaya dengan kapalnya yang begitu banyak. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, prasasti Telaga Batu berbentuk batu lempeng dan tidak berangkat tahun. Isi prasasti Telaga Batu adalah kutukan yang menakutkan bagi siapapun yang tidak taat terhadap perintah-perintah raja. Yang kedua, Prasasti Karangbrahi. Prasasti Karangbrahi ditemukan di daerah Jambi. Prasasti Karangbrahi memiliki angka tahun 608 atau sekitar 686 Masehi. Prasasti ini ditulis dengan huruf Pallawa dengan bahasa Melayu kuno. Isinya, prasasti Karangbrahi adalah permintaan kepada para dewa agar menjaga Sriwijaya, menghukum setiap orang yang bermaksud jahat dan mendurhakai kekuasaannya Sriwijaya serta menjamin keselamatan mereka yang taat dan setia. Yang terakhir, prasasti Talang Tua. Prasasti Talang Tua ditemukan di desa Gadus, daerah Talang Tua, sebelah barat kota Palembang. Prasasti Talang Tua memiliki angka tahun 606 atau sekitar 684 Masehi. Prasasti ini ditulis dengan huruf Pallawa dengan bahasa Melayu kuno yang berisi tentang pembuatan Taman Sri Setra oleh Dapuntahyang Srijayanaga untuk kemakmuran semua makhluk. Doa dan harapan yang terdapat di dalamnya. Prasasti ini menunjukkan sifat-sifat dari agama Buddha. Silsilah Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, Raja Samaratungga. Sri Maharaja Samaratungga atau lebih dikenal sebagai Samaratungga merupakan raja kerajaan Medang dari Wangsa Sailendra yang memerintahkan pada tahun 792 sampai 835.
Pada masa pemerintahannya, Samaratungga lebih mengedepankan pengembangan agama dan budaya. Candi Borobudur menjadi salah satu peninggalan pada masa pemerintahannya untuk memperkuat aliansi antara Wangsa Sailendra dengan penguasa Sriwijaya terdahulu. Samaratungga menikahi Dewi Tara, putri Damar Setu. Dari pernikahan itu, Samaratungga mempunyai seorang putra pewaris takhta, Balaputra Dewa. Persekutuan dan hubungan pernikahan kedua keluarga kerajaan membuat Raja Samaratungga akhirnya berkuasa baik di Kerajaan Medang Mataram sekaligus Kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, Balaputra Dewa. Sri Maharaja Balaputra Dewa merupakan keturunan dari Wangsa Sailendra, yakni putra dari Raja Samaratungga dengan Dewi Tara dan dari Sriwijaya. Ia menjadi raja yang paling terkenal dari Kerajaan Sriwijaya. Balaputra Dewa memerintahkan sekitar abad ke-9. Pada masa pemerintahannya, Sriwijaya berkembang pesat menjadi kerajaan yang besar dan menjadi pusat agama Buddha di Asia Tenggara. Ia juga menjalin hubungan yang baik dengan kerajaan-kerajaan di India seperti Nalanda dan Chola. Yang terakhir, Sri Sudama Niwarmadewa. Sri Sudama Madewa merupakan seorang raja Sriwijaya yang namanya tertulis dalam catatan sejarah Tiongkok pada tahun 1003. Ia mengidakasikan sebuah candi untuk dipersembahkan kepada Kaisar Tiongkok yang dinamakan Changjian Bonsu. Pada masa pemerintahan si Sudama Niwarmadewa, kerajaan Sriwijaya pernah mendapat serangan dari Raja Dharmawangsa dari Jawa Timur. Serangan tersebut berhasil digagalkan oleh tentara Sriwijaya. Setelah penyerangan tersebut, Sri Sudama Niwarmadewa digantikan oleh putranya yang bernama Marawijaya Tunggawarman. Masa kejayaan. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa pada abad ke-8 Masehi dan 9 Masehi. Pada dasarnya, kerajaan Sriwijaya mengalami masa gemilang hingga masa pemerintahan Sri Mahawijaya. Hal ini didasarkan pada kerajaan Sriwijaya yang disibukkan dengan perang melawan Jawa pada tahun 922 Masehi dan 1016 Masehi, dilanjutkan melawan kerajaan Chola atau India pada tahun 1017 hingga 1025 Masehi, hingga Raja Sri Sangramawijaya berhasil ditawan. Pada masa kejayaannya, wilayah Sriwijaya mampu menguasai jalur perdagangan Selat Malaka. Selain itu, wilayah kekuasaannya mampu diperluas hingga Jawa Barat, Kalimantan Barat, Bangka, Belitung, Malaysia, Singapura, dan Thailand Selatan. Guna mengamankan wilayah laut, Sriwijaya membangun armada laut yang kuat sehingga kapal asing yang ingin berdagang merasa aman. Sriwijaya kemudian berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat di masanya. Runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Sekitar abad ke-11 Masehi, kerajaan Sriwijaya sudah mengalami kemunduran. Kerajaan Chola yang dipimpin oleh Raja Rajendra Chola Dewa berhasil menawan Raja Sriwijaya pada abad ke-13 Masehi. Kerajaan Singasari dari Jawa mampu mengalahkan kerajaan Melayu yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Sriwijaya melalui ekspedisi Pamalayu. Di sisi lain, Sriwijaya semakin lama semakin lemah dikarenakan persaingan dengan kerajaan-kerajaan dari Jawa, hingga lemahnya Sriwijaya dimanfaatkan oleh kerajaan Sukhodaya dari Thailand dengan merebut wilayah semenanjung Malaysia dan Selat Malaka. Pada akhir abad ke-14 Masehi, Sriwijaya benar-benar runtuh atas serangan Majapahit. Adapun faktor runtuhnya kerajaan. Berikut adalah faktor runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, Raja Sriwijaya tidak memimpin dengan baik. Yang kedua, jauhnya letak Palembang dengan laut. Yang ketiga, menurunnya aktivitas perdagangan. Yang keempat, melemahnya sektor militer. Yang kelima, banyaknya wilayah Sriwijaya yang melepaskan diri. Yang keenam, Islam berkembang dengan pesat. Yang terakhir, adanya serangan dari kerajaan lain. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.